Aku tidak mengizinkan kamu keluar dari rumah ini untuk urusan apapun. Siapa yang menyuruh kamu keluar dari rumah ini? Aku keluar juga, aku cuma beli barang ini. Aku nggak ngelakuin hal yang aneh-aneh kok, Mas. Dasar istri nggak tahu diri. Ampun, Mas, ampun. Jangan sakitin aku lagi, Mas. Hai, Pi. Halo, Mami. Kamu lagi di mana? Aku lagi meeting. Jangan diganggu dulu ya. Kamu lagi meeting? Kamu lagi meeting atau lagi di rumah istri kedua kamu? Kamu jangan asal ngomong deh. Aku beneran lagi ada urusan kerjaan di Surabaya. Kamu gak usah bohong sama aku. Kamu kan udah jelas-jelas lagi ada di rumah istri kedua kamu itu kan? Kamu sudah menikah kan dengan perempuan bernama Dinda? Dari mana Rini tahu aku menikah siri sama Dinda? Atau dia hanya menebak-nebak? Aku share ke WA kamu ya. Foto pelakor itu yang sudah kamu nikahi secara siri. Halo? Halo? Halo, Mi? Halo? Gak bisa dibiarin ini semua. Jadi gimana? Fandi gak mau mengakuinya. Padahal aku udah share foto pelakor itu ke WA-nya Fandi. Kita labrak siang ini. Aku tuh udah gak sabar pengen jambak dia ya. Sebentar lagi hubungan kamu sama suami kamu akan berantakan. Itu yang aku inginkan, Rini. Kamu ini pasti pelakor yang sudah merebut suami saya kan? Kamu siapa ya? Kamu tuh ya, udah jelas-jelas kamu merebut suami saya. Dan kamu masih tidak mengakui kalau kamu itu adalah pelakor. Ya sih, kamu ternyata punya niat jahat ya. Aku baru kenal sama kamu, tapi kamu punya niat jahat. Ngadu domba aku sama Mbak ini. Rini itu sepupu aku. Dan aku nggak akan membiarkan kamu bahagia di atas penderitaan Rini. Kamu sudah berapa lama dinikahi sama Fandi? Hah? Berapa lama? Aku dia 1 bulan. Aku baru nikah 1 bulan sama Mas Fandi. Kamu tuh ya, pelakor seperti kamu itu bagusnya tuh. Kepalanya. Rin, jangan Rin. Kamu hantem kepala dia, kamu sendiri yang rugi. Kamu masuk penjara, lalu dia bisa bahagia berdua sama Mas Fandi. Sekarang kamu lebih baik buat pengakuan dan bilang ke semuanya kalau kamu itu memang pelakor, wanita murahan, wanita panggilan, dan juga perusak rumah tangga orang. Dan sudah merebut suami saya karena kamu mau hidup enak. Cepat. Ayo aku. Saya Dinda, saya pelakor. Saya panggilan dan saya wanita panggilan, saya wanita murahan. Saya suka ngerebut suami orang dan saya suka itu semua. Udah cukup. Tinggal aku sebarin aja ke semua sosial media biar semuanya pada tahu. Mbak, tolong jangan disebarin, Mbak. Tolong Aku tinggal sebarin. Kamu itu ngapain ngatur-ngatur saya? Lepas semua perhiasan kamu dan cepat berikan ke saya. Ini perhiasan pribadi saya, Mbak, bukan perhiasan Mas Fandri. Gak mungkin Mas Fandi itu gak pernah ngasih apa-apa sama kamu. Cepat berikan ke saya atau kamu saya pukul lagi ya. Aku udah siap sebarin nih videonya. Mbak, ini jangan sebarin, Mbak. Cepat. Lama banget. Jangan disebarin, Mbak, tolong jangan disebarin. Ini saya kasih, jangan disebarin, Mbak. Aku gak akan menyuruh dia meninggalkan Fandi sebelum aku puas menyakitinya. Pelakor ini harus mengalami siksaan di dalam hidup. Saya Dinda, saya pelakor. Saya panggilan dan saya wanita panggilan, saya wanita murahan. Nggak salah. Ini kan Dinda. Kayaknya Dinda mengalami tekanan dalam membuat video ini. Siapa ya ini cewek? Kayaknya aku kenal. Oh iya. Aku ingat sekarang. Dia teman SMA aku dulu. Namanya siapa ya? Dina apa Dinda ya? Dinda. Iya Dinda. Gila ya, makin banyak aja nih pelakor. Ini nih pelakor yang membuat pengakuan nih. Kasihan Dinda. Sekarang dia tinggal di mana ya?
lama dinikahi sama Fandi. Diam! Semoga Tuhan mempertemukan aku sama dia. Aku mau kamu menjelaskan kenapa kamu membuat video pengakuan bahwa kamu adalah pelakor dan mantan wanita panggilan. Kamu sudah mempermalukan aku. Ya aku dipaksa tadi buat pengakuan seperti itu, Mas. Lagian kenapa kamu harus bohong sih sama aku? Maksud kamu apa? Aku itu tadi dilabrak sama istri kamu. Terus itu yang membuat kamu bikin video pengakuan bahwa kamu adalah wanita pelakor dan mantan wanita panggilan. Iya. Ya kamu, itu kok udah tahu semuanya? Ya karena video pengakuan kamu itu menjadi viral. Mungkin sekarang semua orang sedang menyaksikan video itu. Iya aku bukan pelakor. Aku juga nggak tahu kalau kamu udah punya istri. Kamu tenang aja. Aku nggak akan menceraikan kamu. Tapi aku yang mau, Mas. Aku mau kita cerai. Kamu nggak akan mendapatkan apapun kalau kamu minta cerai dari aku. Aku nggak peduli, Mas. Aku pergi dari rumah ini besok. Enggak. Kalau kamu mau pergi dari rumah ini, kamu harus kembalikan semua perhiasan yang sudah aku berikan. Juga uang-uang yang pernah aku berikan ke kamu. Dan itu semua aku anggap hutang. Kamu sama istri kamu tuh sama aja ya. Sakit jiwa nggak? Aku nggak sakit jiwa. Kalau nggak sakit jiwa, kamu ngapain nikah sama aku cuma buat nyakitin aku doang? Diam! Kamu emang sakit jiwa tau gak, Mas? Dinda. Dinda. Bangun, Dinda. Semua gara-gara ulah kamu. Dasar perempuan bodoh. Gila banget tuh orang. Aku harus susul dia. Halo? Halo Din, Ini siapa ya? kamu masih ingat suara aku? Aku Andika. Mantan kamu? Aku udah ngeliat semua video kamu. Sebenarnya apa yang terjadi sih? Loh, Din? Halo Din? Ada apa? Mau cari ribut? Jangan so jagoan ya. Lu tuh yang so jagoan. Tadi Anda hampir tabrak saya, dan Anda pergi begitu saja. Itu karena lu yang salah. Sekali lagi saya ingetin ya, di luar sana banyak yang lebih kaya dari Anda. Dan Anda gak berhak untuk sombong. Mau lu apa sih? Jangan kebanyakan ngomong deh. Saya cuma mau nyampein itu aja. Sini lu. Anda menyerang saya duluan. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Hai, Waalaikumsalam. kamu pasti nggak lupa kan sama aku? Iya, aku nggak lupa sama Mas. Oh iya, boleh aku masuk? Ya udah deh. Rin, maafin aku ya. Kamu ini benar-benar suami nggak tahu diri ya. Kamu ini sadar nggak? Kamu bisa ada di posisi seperti ini itu gara-gara aku. Iya Rin, iya. Aku akan ceraikan Dinda ya. Untuk apa kamu ceraikan Dinda? Kamu marah aku menikahi Dinda. Tapi kamu juga melarang aku menceraikannya, Rin. Jangan coba-coba kamu ceraikan Dinda ya. Dan jangan harap kamu bisa menyentuh aku lagi. Oh, satu hal lagi. Jangan harap kamu bisa mendapatkan bagian dari warisan orang tuaku. Aku akan tetap menceraikan Dinda, Rin. Kamu ceraikan Dinda, aku yang akan gugat cerai kamu. Aku penasaran sama video itu.
Makanya aku berusaha untuk nyari tahu informasi tentang kamu dan alamat rumah kamu. Aku bohong tentang video itu. Ada orang yang maksa aku ngomong seperti itu. Siapa yang memaksa kamu untuk berbohong, Din? Apa aku minta tolong Andika aja ya bawa aku pergi dari sini? Kalau kamu perlu bantuan, kamu bilang aja sama aku. Aku akan ngebantuin kamu semaksimal mungkin, sebisa aku. Aku awalnya nikah sama Mas Fandi itu karena aku taunya dia itu duda. Dia ngakunya seperti itu ke aku. Tapi selama pernikahan aku nggak pernah merasa bahagia selayaknya istri yang disayang sama suami. Itu suami aku. Itu suami. Kamu sembunyi dulu ya. Di mana? Itu di situ di kamar. Kamar bang. Yaudah. Kamu ngapain aja sih? Buka pintu lama banget. Ya Mas, kemarin itu kan aku pingsan. Kamu malah ninggalin aku gitu aja. Kamu sama siapa? Enggak sama siapa-siapa. Dinda, kalau kamu memang mau menceraikan aku nggak akan menghalangi kamu. Aku nggak akan minta semua perhiasan yang udah pernah aku berikan ke kamu. Aneh, kenapa Mas Fandi tiba-tiba berubah pikiran? Kenapa coba dia tiba-tiba nyuruh aku ninggalin dia? Enggak, aku nggak mau cerai. Kenapa? Cepat atau lambat, istri pertama aku akan menyuruh kamu untuk meninggalkan aku. Dia akan memaksa kamu. Mas, aku udah nikah sama kamu 1 bulan ya. Dan selama sebulan itu psikis dan batin aku itu udah tersiksa. Aku nggak mau semua pengorbanan aku itu jadi sia-sia. Berapa yang kamu minta? Iya, aku minta rumah ini. Dan uang 100 juta. Kalau kamu nggak setuju, aku akan tetap jadi istri kamu. Aku akan menyingkirkannya dengan cara yang lain. Sebelum Rini yang menyingkirkannya. Jika Rini yang menyingkirkan dia akan menyingkirkan aku juga. Gimana Mas? Kamu jadi cerain aku? Enggak. Aku nggak akan menceraikan kamu. Seperti ada orang di rumah ini. Gak ada siapa-siapa. Sepertinya di kamar ada orang. Tadi ada suara yang mencurigakan. Sekarang kenapa hilang? Tapi nggak ada siapa-siapa. Iya kan Mas? Nggak ada siapa-siapa kan? Ya nggak ada siapa-siapa. Tapi feeling aku itu biasanya selalu tepat. Aduh, ketahuan bisa gawat nih. Mas Fandi bener-bener curiga. Ya udah. Aku pergi lagi, ada meeting. Kamu kesini cuma mau ngomongin itu doang? Nanti kita omongin lagi. Kamu kalau ketemu aku kalau nggak cuma marah-marah, maki-maki aku, caci maki aku, kapan dong kamu nyenengin akunya? Nanti ada waktunya. Ya kapan Mas? Sekarang aja kebohongan kamu itu udah ketahuan sama istri kamu kalau kamu udah nikah sama aku. Ah, kamu tuh nggak usah bawel. Aku pergi dulu. Din. Dika, kamu kayaknya sepertinya harus pergi dari sini. Aku takut kalau suami aku tahu kamu ada di sini. Din, aku kasihan sama kamu. Kalau kamu merasa tersiksa hidup sama suami kamu, gimana kalau kamu ikut aku? Aku akan lindungin kamu. Mendingan kamu pergi dari sini sekarang. Aku nunggu kamu, Din. Ya. Pergi aja dari sini. Yaudah. Aku bakalan pergi. Kamu jaga diri baik-baik ya. Ya. Kamu udah bohongi aku, Dinda.
Kamu bohong. Kamu udah berzina di rumahku. Dan kamu harus menebus semua kesalahan kamu. Enggak, Mas. Aku nggak zina, Mas. Sekarang kamu pukuli dia. Pukuli pacar gelap kamu itu. Cepat! Enggak, aku nggak mau, Mas. Aku nggak bisa. Aku nggak bisa. Hukuman bagi pezina adalah dirajam. Kamu mau aku rajam? Atau kamu pukuli pasangan zina kamu itu? Cepat! Demi Allah, Mas. Aku nggak zina, Mas. Demi Allah. Aku bilang pukul! Pukul, cepat, pukul! Pukul! Cepat lakukan sekarang, Dinda. Dinda! Mas, dia masih ngejar aku lagi. Aduh. Dinda, kamu masih kenal aku? Iya, Roy. Ayo kamu naik, aku tahu kamu dalam bahaya. Kamu tahu dari mana? Aku kan baru ketemu kamu. Udah nanti aku ceritain, ayo naik sini. Dinda! Dinda, tunggu, Dinda! Hah? Pi? Papi? Pi? Papi? Rin, itu siapa? Kok? Kelihatannya udah mati. Aduh, gimana nih? Dinda? Dinda? Pi? Papi? Dinda? Loh. Ini handphonenya Fandi ada di sini. Terus Mas Fandinya kemana? Sesuatu yang nggak beres nih. Kita harus segera pergi dari sini. Kalau enggak, kita dituduh membunuh. Yaudah, cepet pergi yuk. Roy, aku nggak tahu kenapa hidup aku kayak gini sampai dapet cobaan seberat ini. Dinda, aku boleh terawang kamu? Terawang. Iya, aku lihat pakai mata batinku masa lalu kamu. Bu. Ibu kamu tewas ditabrak. Dan kamu menabraknya. Kamu bisa tahu apa yang terjadi di masa lalu aku, Roy. Roy, itu aku nggak sengaja, Roy. Aku juga nggak tahu yang aku tabrak itu ibu aku sendiri, Roy. Kesombongan kamu di masa lalu membuat kamu sewenang-wenang sama ibu kamu. Dinda, kamu bisa ceritakan semuanya ke aku. Aku dulu pernah jahat sama ibu waktu ibu sakit, Roy. Ibu harus periksa lagi ke dokter, Nak. Aduh, ngapain sih ngabisin uang aja? Bu, lagian kan dokter udah vonis ibu. Ibu tuh sakit kanker serviks stadium 4. Umur ibu juga udah gak bakal lama lagi. Enggak. Kamu tega, Dinda, bicara seperti itu, Nak. Ya udah Bu, jangan banyak ngeluh sekarang. Udah nikmatin aja hukuman dari Allah. Lagian nih Bu, aku tuh sebenarnya malu tau gak Bu? Punya ibu kayak ibu, bekas wanita panggilan. Bu, pokoknya ibu jangan nyalahin aku kalau sampai satu hari nanti aku punya calon suami, aku gak bakalan ngenalin ibu jadi ibu kandung aku ya. Aku malu, Bu. Kamu gak mau berusaha untuk menyembuhkan ibu, Nak? Udahlah, Bu. Ibu tuh harusnya merasa beruntung tau gak? Aku masih nampung ibu di sini walaupun ibu masih sakit-sakitan kayak gini. Astagfirullahaladzim. Tapi
Aku bener-bener nyesel, Roy. Waktu ibu udah meninggal. Jangan menyalahkan siapapun. Kita harus mengingat masa lalu. Penderitaan kita saat sekarang. Itu sedikit banyak peran dosa kita di masa lalu yang kita tidak sadari. Aku bener-bener menyesal waktu ibu meninggal, Roy. Tapi ini semua tuh hidup aku kayak gini sekarang gara-gara ibu. Ibu itu gak pernah ngajarin aku jadi anak yang baik. Ibu itu kotor, Roy. Semua yang aku makan dulu itu semuanya dari hasil dia jual diri, Roy. Ibu itu kotor. Ya, itu semua salah ibu, Roy. Itu kotor. Dinda. Kamu gak boleh seperti itu. Kamu gak boleh menyalahkan ibu kamu atau siapapun. Boleh aku minta tangan kamu? Kamu usapkan ke wajah kamu. Kamu yang tenang ya sekarang. Apa yang terjadi saat ini sudah atas kehendak Tuhan. Aku bisa ditangkap. Aku harus buang mayat ini dan menghilangkan jejak. Handphone aku di mana ya? Tadi kan ada di sini. Kok hilang sih? Siapa yang ngambil? Aku harus sembunyikan mayat ini sebelum ada yang lihat. Nanti malam baru aku buang. Perempuan itu emang bikin sial. Nyusahin aja lu. Lu emang pantas mati. Roy, ini rumah orang tua aku. Kamu nggak tepatin? Enggak. Aku selalu ingat dosa masa lalu aku, Roy. Aku dulu ngusir ibu yang udah ngelahirin aku dan yang udah ngebesarin aku. Terus juga aku itu penyebab ibu aku meninggal juga, Roy. Dinda, apa nggak sebaiknya kita masuk aja? Kamu nangisnya di dalam aja. Dari mana, Pi? Ada urusan dari Bandung. Mami mau tanya sama Papi. Tapi tolong jawab yang jujur. Rini mau tanya apa ya? Aku deg-degan. Mami mau tanya apa? Siapa laki-laki yang ada di rumah Dinda dan sudah menjadi mayat? Mami mau tanya apa? Siapa laki-laki yang ada di rumah Dinda dan sudah menjadi mayat?
Maksud Mami? Oh. Papi cari ini? Handphone itu ada di Rini. Dan Rini tahu laki-laki itu. Kamu udah tahu semuanya? Iya. Jadi siapa pembunuh laki-laki itu? Bukan Papi, Mi. Lalu siapa pembunuhnya kalau bukan Papi? Ya udah pasti Dinda lah. Mereka pasti nuduh aku yang bikin pembunuhan itu. Kalau boleh aku tahu, kapan terakhir kamu sholat? Sholat. Udah lama banget lah, Roy. Kapan terakhir kamu berdoa? Iya, udah lama juga. Dinda, kamu beneran mau bertobat? Kamu minta ampun sama Tuhan? Iya, Roy. Aku mau, Roy. Aku nggak kuat, Roy. Ujian ini terlalu berat. Ini bukan ujian dari Tuhan. Sebenarnya kamu yang menguji diri kamu sendiri karena dosa-dosa masa lalu kamu. Terus Dinda kemana? Ya aku nggak tahu. Sayang, yang mati cuma laki-laki itu. Padahal aku akan sangat bahagia sekali kalau kamu juga ikutan mati. Mami jangan bercanda dong. Ini serius. Ngapain aku bercanda? Atau kamu mau aku habisi nyawa kamu malam ini juga? Gini aja deh. Aku nggak mau ikut-ikutan kasus pembunuhan laki-laki yang aku kenal itu. Jadi mulai malam ini, aku mau kita bercerai. Mami jangan bercanda ah. Jangan main-main dong dengan kata cerai. Tolong kasih aku kesempatan untuk memperbaiki semua kesalahan aku, Mi. Enggak, aku nggak mau. Aku mau kita tetap bercerai. Jadi mulai malam hari ini, kamu silakan pergi keluar dari rumah ini. Dan jangan pernah kamu bawa-bawa barang-barang dari sini. Kamu nggak lupa kan? Kalau kamu datang ke sini, tidak membawa apa-apa. Seenaknya aja jadi perempuan. Gua mau digugat cerai. Gua nggak dapet apa-apa dong. Palang basah. Mi, bangun Mi, Mami, Mi. Udah nggak ada nafasnya. Kayaknya udah mati. Ada yang datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Udah selesai sholatnya? Alhamdulillah, Roy. Aku udah agak tenang sedikit. Kalau misalnya masalah kamu ini udah selesai, kamu harus janji. Kamu fokus beribadah kepada Tuhan kamu. Tuhan pencipta kita dan alam semesta. Kamu bisa bantuin aku keluar dari masalah ini nggak, Roy? Sorry, boleh aku lihat foto suami kamu biar aku bisa terawang? Iya, ada. Ini. Aku melihat
suami kamu mengakhiri hidup istri pertamanya. Hah? Kenapa? Karena Rini tahu kalau suami kamu menghabisi nyawa teman sekolah kamu dulu. Ya udah, Dinda. Sekarang yang penting kamu fokus. Jangan sampai pikiran kamu kosong. Lebih dekatkan diri dengan Tuhan. Kamu punya kunci buat masuk ke rumah kan? Ada. Aku selalu bawa kunci duplikatnya. Sebentar. Bagus. Ini kesempatanku untuk cuci tangan dan aku nggak perlu repot-repot membuang mayat itu. Halo, kantor polisi Pasar Minggu. Aku mencium bau busuk. Iya, banget. Mayatnya masih di sini, Roy. Dinda, kamu nggak usah takut dan tegang gitu. Ayo kita cari. Astagfirullahaladzim. Ya ampun. Dinda, kita harus laporkan semua ini ke polisi. Jangan, Roy. Aku takut, Roy. Apa yang kamu harus takutkan? Kan kamu nggak salah. Roy, tapi suami aku itu gila. Dia bisa masalah bilang aku yang ngebunuh dia. Mari Pak RT. Mari kita periksa ke belakang. Mari Pak RT. Terus kita harus gimana? Diam di tempat. Dan jangan coba melakukan perlawanan sedikit pun. Ada laporan, pasangan ini melakukan pembunuhan. Pak. Saya sama teman saya ini nggak melakukan pembunuhan, Pak. Yang membunuh itu suami saya, Pak. Nanti kamu jelaskan saja di kantor. Pak, kalian nggak bisa tangkap kami, Pak. Iya, Pak. Tolong lepasin, Pak. Ayo ikut kami. Pak, Cepat. Pak. Lepasin, Pak. Cepat. Pak. Kita nggak salah, Pak. Pak, orang yang melaporkan saya dan teman saya membunuh Andika itu pasti suami saya, Pak. Karena dia yang ngebunuh Andika, Pak, pakai stick golf, Pak. Saya sama Mas Fandi itu baru menikah sebulan, Pak, tapi selama sebulan itu dia terus melakukan KDRT ke saya, Pak. Kenapa Anda bisa ada di kamar itu bersama mayat saudara Andika? Apa Anda dan saudara Andika berselingkuh? Enggak, Pak. Andika itu cuma teman saya, Pak. Dia cuma kasihan sama saya. Kasihan? Kasihan karena apa? Karena video pengakuan kalau saya pelakor itu viral, Pak. Anda membuat pengakuan bahwa Anda seorang pelakor? Jadi gini, Pak. Teman saya, Dinda, dia membuat video pengakuan pelakor itu dalam tekanan, Pak. Siapa yang menekan Anda? Istri pertama suami saya, Pak. Suami teman saya ini melakukan kekejian terhadap istrinya sendiri, Pak. Tapi kamu udah mati. Seandainya aja kamu gak minta cerai. Pak, ada mayat. Fandi telah membunuhnya, Pak. Anda bisa melihat dengan mata batin? Iya, Pak. Saya melihat ada mayat di sana, Pak. Apakah Anda bisa dipercaya? Silakan buktikan, Pak. Aku kangen kamu, Mi. Tapi kamu udah mati. Seandainya aja kamu gak minta cerai. Pasti kamu gak akan mati, Mi. Sekarang kamu udah mati, Mi. Gak ada lagi yang bisa menghalangi aku untuk berbuat apapun. Dan kamu mati karena kesombongan kamu, Mi. Maafin aku ya, Mi. Aku harus buang kamu.
Rini kenapa, Mas? Rini nggak apa-apa. Nggak sopan kamu ya. Ada yang gak beres sama Rini. Badannya membiru gitu. Dan bau busuk di kamar ini kuat banget. Rini? Rini, kamu sakit? Kamu menghabisi nyawanya, Mas. Jangan sembarangan ngomong kamu ya. Rini nggak bergerak. Tega kamu, Mas, menghabisi nyawa istri sendiri. Diam kamu. Mau kemana kamu, ha? Apa yang akan dilakukannya? Aku harus hati-hati. Kamu mau apa? Aku mau membungkam mulut kamu untuk selamanya. Jangan macem-macem ya. Mau lari kemana kamu? Jangan. Lepasin aku. Tunggu! Kamu nggak akan bisa pergi dari sini. Dan kamu akan segera menyusul sahabat kamu, Rini. Sini kamu. Nih. Sakit, Mas. Sini. Sakit, Mas. Aku harus bisa meyakinkan polisi kalau Fandi akan melakukan pembunuhan lagi. Pak, permisi, saya boleh ketemu komandannya nggak, Pak? Ada keperluan apa Anda ingin bertemu komandan? Gini, Pak, suaminya saudari Dinda yang namanya Fandi itu mau melakukan pembunuhan lagi, Pak. Dari mana saudara tahu? Pak, tolong Pak, percaya Pak, sebelum jatuh korban lagi, Pak. Sebentar. Roy, Enggak apa-apa, Pak. Roy, ada apa? Fandi akan melakukannya lagi, Din. Dinda, kamu sudah selesai sholat? Belum, Roy. Kamu ngapain lagi sholat sekarang? Roy, aku mana bisa sholat dan berdoa sekarang. Dosa masa lalu aku tuh keinget terus, aku kebayang wajah ibu. Dinda, jangan menangis lagi, Dinda. Sekarang kamu justru sholat, kamu minta ampun sama Tuhan. Kamu menangis sama Tuhan, ya? Kamu bukan manusia, Mas. Aku melakukannya karena terpaksa. Rini minta aku untuk menceraikan dia. Aku nggak ada masalah sama kamu, Mas. Tolong lepasin aku. Kalaupun aku harus menghabisi nyawa kamu, itu pun aku lakukan karena terpaksa. Aku mohon, Mas. Dengar. Aku nggak percaya sama kamu. Rini akhirnya bisa tahu aku menikah siri dengan Dinda itu gara-gara mulut kamu. Dan gara-gara mulut kamu juga, kejadian demi kejadian ini bisa terjadi. Dengar. Aku akan bebasin kamu. Asal kamu mau menikah siri dengan aku. Gak mungkin aku memenuhi permintaannya. Oke. Berarti kamu lebih memilih untuk mati. Aku kasih kamu kesempatan sekali lagi. Kamu memilih nikah sama aku, atau kamu mau seperti Rini? Aku nggak mau. Bukan itu pilihannya. Aku harus mengikuti permainannya jika aku ingin selamat. Ulangi lagi pertanyaan kamu. Kamu jangan coba-coba mempermainkan aku ya. Hah?
tolong ulangi pertanyaan kamu. Aku harus berpura-pura mau dinikahin sama Fandi. Kamu memilih menikah sama aku atau kamu mau seperti Rini? Hah? Terus status pernikahan kamu sama Dinda gimana? Dinda sudah aku jebloskan ke dalam penjara. Ngerti kamu? Ulangi lagi pertanyaan kamu. Kamu jangan coba-coba mempermainkan aku ya. Hah? Kamu bersedia menikah sama aku? Atau kamu mau menyusul Rini? Ya. Jawab! Hei! Aku nggak mau kamu kasar sama aku, Mas. Dengar. Aku nggak akan kasar sama kamu kalau kamu mau menikah siri sama aku. Lepasin, jangan makan kamu, lepasin, Mas. Jawab! Iya. Aku mau menikah sama kamu. Tapi lepasin, Mas. Saudara Roy, Anda sama sekali tidak mengenal korban yang bernama Andika. Saya belum pernah mengenalnya, Pak. Dinda ini teman sekolah saya dulu. Apakah Anda pernah ada hubungan khusus sama saudari Dinda? Cuman teman biasa, Pak. Kalau saja videonya tidak viral, mungkin saya nggak ketemu Dinda lagi, Pak. Baik, kami sementara tidak menemukan bukti yang signifikan keterlibatan saudara Roy dan saudari Dinda atas kematian saudara Andika. Jadi kita udah boleh pergi dari sini, Pak? Untuk saat ini, kalian berdua dibebaskan. Tapi jika pihak kepolisian membutuhkan terkait kasus ini, kalian berdua harus bersedia dimintai keterangan. Dengan senang hati, Pak. Iya, saya juga bersedia, Pak. Terima kasih. Kalau gitu, kami permisi ya, Pak. Dengar ya, kamu jangan coba-coba bohongi aku ya. Sebelum kita nikah siri, kamu harus bantu aku untuk membuang mayat Rini. Kamu nggak usah kaget. Mas, aku takut. Aku gak berani, Mas. Kamu harus berani. Karena setelah kita membuang mayat Rini, kita akan melangsungkan pernikahan kita. Aku di rumah aja ya, Mas. Nggak bisa. Aku takut. Kalau kamu nggak bantuin aku angkat Rini, siapa yang mau bantuin aku sekarang? Ayo, cepat. Bantu aku angkat Rini. Mau dibawa kemana, Mas? Ke bagasi mobil. Ayo, kamu jangan diem aja di situ. Kamu jangan bodoh. Jangan ikuti apa kata Fandi. Nanti kamu bernasib sama seperti aku. Kamu kenapa sih? Aku ngelihat Rini masih hidup. Ini hidup mana ada, dia udah mati. Dia ngomong sama aku, Mas. Kamu jangan mengada-ngada ya. Ayo cepet angkat Rini. Kamu nggak akan bisa lari dari dosa. Kamu yang sudah membunuh istri kamu sendiri. Dinda? Saya nggak jadi di penjara karena saya nggak terbukti bersalah. Tapi kamu bakal di penjara karena kamu udah membunuh Andika dan istri kamu. Aku nggak ikut-ikutan ya. Kamu siapa? Kamu pacarnya Dinda juga ya? Nggak penting siapa saya. Saat ini, kamu pergi ke kantor polisi dan kamu akui semua perbuatan kamu. Saya nggak pernah membunuh siapapun. Saya lihat sendiri kamu memukul Andika dengan stick golf. Yesi, kamu udah berjanji mau menikahi saya. Kenapa kamu berdiri di situ, bukan berdiri di sebelah saya? Kalian jangan percaya. Saya nggak terlibat dengan masalah ini. Saya harus pergi. Kamu tetap di sini. Saya ada urusan. Kamu tetap di sini untuk menjadi saksi. Kamu jangan mendekat ya. Jangan sok jadi pahlawan. Sekarang saya minta kamu pergi ke kantor polisi atau akan saya paksa kamu. Saya bilang kamu jangan mendekat. Roy, hati-hati, Roy! Roy! Roy, ya ampun, Roy! Roy! Hei, jangan lari kamu! Jangan lari
Terima kasih, Pak. Di dalam ada jenazah istri Pak Fandi. Dia pelakunya. Bukan saya pelakunya, Pak. Saya bukan pembunuh. Saya mencintai istri saya, Pak. Terima kasih, Roy. Kami akan segera menghubungi ambulan untuk membawa jenazah ke rumah sakit. Saya jangan dipenjara, Pak. Saya bukan pembunuh, Pak. Bawa dia, Pak. Jangan, Pak. Tolong, Pak. Jangan, Pak. Pak. Kalau begitu, saya akan periksa jenazah di dalam. Alhamdulillah. Maafkan saya. Kalau bukan karena saya cerita ke Rini suaminya menikahi kamu, semua ini tuh nggak akan terjadi. Udah, nggak ada yang perlu disalahkan, Mbak. Lagian dari sini ada hikmahnya juga. Saya harus membayar dosa masa lalu saya dengan mahal. Dengan cara ini malah saya bisa bertobat, Mbak. Saya udah punya niat jahat, tapi Allah tidak merestui niat saya. Semua yang saya lakukan dan akan saya lakukan buruk akibatnya. Roy? Dinda, Tuhan sudah mengubah kamu menjadi wanita yang luar biasa cantik. Cantiknya dari dalam. Mohon didukung doanya ya, Roy, supaya aku terus istiqomah. Aku bahagia loh lihat kamu seperti ini. Coba lihat langit. Teduh dan hangat. Ternyata ada makhluk Tuhan yang ikhlas menempuh jalan pertobatannya. Almarhumah ibu kamu pasti senang. Aku pergi dulu ya. Aku kemari cuma mau lihat bidadari yang baru mendapatkan berkah dari Tuhan. Makasih untuk semuanya ya, Roy. Ya, sampai jumpa lagi ya. Semoga Tuhan selalu memberkahi kamu. Doa yang sama untuk kamu juga ya, Roy. Ke jalan ya.